Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam kance-kance warahmatullahi wabarakatuh. Pame TV dimanapun Anda berada, baik itu yang berada di Kabupaten Muara Enim maupun yang berada di Kabupaten Pali, serta kance-kance Pame TV dimanapun yang bisa menyaksikan channel YouTube kami. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara penyuluhan hukum Pengadilan Agama Muara Enim yang biasa kita laksanakan setiap hari Jumat. Hari ini kami kedatangan narasumber dari luar, yaitu narasumber yang kami datangkan dan berkompeten di bidangnya. Dalam hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu poligami dan permasalahan hukumnya. Narasumber kita hari ini Ketua Pengadilan Agama Batam, yaitu Bapak Sarkasi. Kebetulan Bapak ini adalah kalau istilah kerennya itu putra Muara Enim. Karena kami lihat dari biodata beliau ini lahirnya asli dari Kabupaten Muara Enim. Kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Andes Sarkasi, Magister Hukum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semuanya. Apa kabarnya Pak ya? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah Pak ya, kita hari ini bisa bertemu walaupun secara virtual, tapi tidak mengurangi rasa kekerabatan kita Pak ya. Ini kami lihat dari biodata Bapak lahirnya memang di Muara Enim Pak ya? Itu apa tadi Pak Amim itu satu kecamatan. Oh begitu. Muara Tenang, Tenang. Semende Pak ya? Semende, Kancegale. Asli Semende Pak ya. Berarti memang putra daerah Muara Enim ini. Ya. Sebelum kita mulai ke materi Pak ya, akan kami bacakan dulu mungkin biodata dari Bapak. Nama beliau adalah Dr. Andes Sarkasi, Magister Hukum, tempat tanggal lahir Muara Enim 3 Februari 1966, jabatan Ketua Pengadilan Batam kelas 1A, pendidikan beliau sekolah dasar di Muara Enim, kemudian Ponpes Gontor Ponorogo, kemudian SLTP di Bandar Lampung, SLTA juga di Bandar Lampung, S1-nya Bandar Lampung dan S2-nya juga di Bandar Lampung. Riwayat jabatan, beliau mengawali karirnya sebagai CPNS di Pengadilan Agama Tanjung Pandan, kemudian PNS di Pengadilan Agama Tanjung Pandan juga, pengangkatan hakim pertama di Pengadilan Agama Tanjung Pandan, kemudian dipindahkan ke Blambang Ompu, sempat juga bertugas di Pengadilan Agama Gunung Sugi, kemudian menjadi wakil ketua Pengadilan Agama Muara Enim, dari Muara Enim berpindah ke Pengadilan Agama Balige sebagai ketua. Setelah itu menjadi wakil ketua Pengadilan Agama Pariaman. Dari Pariaman beliau pindah lagi ke Pengadilan Agama Rengat sebagai ketua Pengadilan Agama Rengat. Kemudian dipindahkan lagi menjadi wakil ketua Pengadilan Agama Batam. Dan saat ini beliau menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Batam. Itu tadi biodata dari narasumber kita hari ini. Mungkin kita mulai saja Pak ya. Kita mulai saja dengan tema kita hari ini, poligami dan permasalahannya. Ini kalau kita membahas masalah poligami Pak ya, ini cita-cita semua orang kayaknya Pak. Cita-cita semua orang itu pengen bisa berpoligami. Tapi untuk merealisasikannya itu hanya sebagian yang mampu Pak ya. Sebenarnya Pak ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lainnya, mungkin boleh Bapak bahas dulu
Sebenarnya poligami itu apa? Terima kasih host agama media agama Muara Enim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini saya dapat bertemu dengan kawan-kawan pengagama Muara Enim, bersilaturahmi dengan teman-teman, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan uraian singkat tentang poligami. Tadi sudah disampaikan dan ditanyakan kepada dari host media agama Muara Enim tentang poligami itu. Poligami itu sendiri apa? Jadi poligami lawan daripada monogami. Jadi kalau poligami itu lebih dari satu dan monogami itu satu, tunggal. Jadi itulah secara harfiah kita terjemahkan tentang poligami. Nah, secara bahasannya, secara syarah istilah, yaitu poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi seperti itu tadi, poligami itu lebih dari satu. Nah, di dalam Al-Quran ada dalilnya, ya, sudah disampaikan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4, surah An-Nisa ayat 129, di mana di sana disampaikan bahwa boleh kita menikah lebih dari satu, ya, bisa sampai 4. Nah, kemudian definisi yang lain nyatakan juga poligami adalah sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal 4. Nah, itu tadi sebagaimana dalil dalam Al-Quran, maksimal 4 orang istri dalam waktu yang bersamaan. Jadi itu secara singkat pengertian daripada poligami itu. Jadi secara singkat. Secara singkatnya saya kira itu, Pak, ya. Udah paham itu ya, Bu, ya. Ini kan tadi katanya, Pak, ya, berpoligami itu kan hanya batasannya sampai 4 dalam waktu yang bersamaan, Pak, ya. Bersamaan. Kenapa hanya dibatasi sampai 4 orang, Pak? Kenapa tidak hanya dibatasi hingga 4 orang? Jadi memang dalam sejarah kita tahu bahwa kita kembali lagi ya kepada Sirah Nabawiyah, di mana Nabi juga mempunyai beberapa orang istri, bahkan lebih dari 4. Namun setelah turunnya ayat ini, ya, jadi kita berpedoman kepada dasar hukumnya, bahwa sejak turunnya ayat ini maka kita hanya diperbolehkan sampai 4 orang istri itu. Nah, jadi Ibu, ya, Bapak pemirsa semuanya, jadi tidak boleh lebih dari 4 orang dalam waktu bersamaan. Jadi kalau mau 4 orang itu, lebih Pak, ya? dari 4 ya boleh, tapi yang harus dipisahkan dulu yang lain, baru menambah lagi. Jadi pada waktu bersamaan hanya boleh
dibolehkan 4 istri. Saya kira seperti itu. Jadi maksimalnya 4 orang dalam waktu yang bersamaan, Pak ya. Bersamaan. Sekarang itu kan berarti berpoligami itu diperbolehkan. Istilahnya seperti itu, Pak ya, diperbolehkan berpoligami. Sekarang kalau seseorang ingin beristri lebih dari 1 orang, apa yang harus dia lakukan? Baik, terima kasih. Apa yang dilakukan oleh seorang suami yang akan melakukan poligami? Ya. Sebelum saya menjawab itu, para pemirsa yang berbahagia, kita kembali dulu kepada landasan hukum kita di negara kita ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian juga kompilasi hukum Islam, itu rujukan kita, apalagi kita sebagai penegak hukum. Memang tadi sudah disampaikan, poligami itu dibolehkan oleh Islam sampai 4 orang ya dalam waktu bersamaan. Namun demikian dalam perkembangan ya, memang poligami ini apa yang telah disampaikan tadi keinginan, tapi tidak semua orang itu menginginkan poligami. Mungkin apalagi wanita ya, mungkin tidak senang ya, atau senang juga dengan poligami ini. Namun bagi seorang laki-laki memang diperbolehkan, mungkin merasa senang juga. Nah, kita melihat dulu kepada landasan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana kita mengetahui ya bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini azasnya pada dasarnya adalah monogami. Nah, jadi azasnya monogami 1. Jadi seorang pria mempunyai seorang istri, 1 orang istri. Nah, jadi itu azasnya monogami. Nah, kemudian untuk menyadur hukum Islam, maka juga diatur tentang tata cara poligami. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 1 ini azasnya hanya 1. Nah, tetapi tidak menafikan seorang pria itu boleh menikah lagi lebih dari satu orang istri, bahkan sampai 4 tadi. Nah, bagaimana tata cara bila seorang laki-laki, seorang pria ingin melakukan poligami? Jadi secara singkat aturan ini juga sudah diatur di dalam kompilasi hukum Islam, yaitu pada bab 9 pasal 55 sampai dengan pasal 58. Yaitu dia diantaranya syarat-syaratnya itu harus diajukan ke pengadilan. Jadi seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami, maka dia harus mendapat izin mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan. Nah, dalam hal ini adalah pengadilan agama. Saya kira itu. Jadi harus mendapat izin dulu ya ke pengadilan agama. Berarti poligami yang diperbolehkan itu poligami setelah mendapatkan izin, Pak ya. Itu kata kuncinya, Pak ya. Berarti kalau seandainya seseorang berpoligami tapi tanpa izin dari pengadilan, itu bagaimana, Pak? Kan kebanyakan sekarang ini kan orang-orang di luar sana, mereka mempunyai istri lebih dari 1 orang tapi tanpa izin. Dari pengadilan? Ya, dari pengadilan. Ya. Karena yang terjadi di masyarakat kan kebanyakan seperti itu, Pak. Dia beristri lebih dari 1 orang tapi tidak ada izin dari pengadilan. Iya, baik, terima kasih Ibu Hakim. Bagaimana jika seorang pria melakukan poligami tanpa mendapat izin dari pengadilan? Nah, inilah
judul kita pada pagi hari ini terhadap poligami yang tidak mendapat izin atau tidak melakukan permohonan izin poligami ke pengadilan. Jadi akan timbul dampak beberapa macam dampak negatif terhadap seorang pria yang tidak melakukan poligami di pengadilan. Di antaranya bisa saja permasalahan tersebut keabsahan daripada perkawinan dia itu juga. Nah, pertama itu keabsahan dia ini sah atau tidak sah, itu akan timbul. Nah, kalau dia tidak melakukan izin, tidak melakukan atau tidak mengajukan permohonan ke pengadilan. Jadi bagaimana perkawinannya ini? Yang kedua, nanti ada seseorang atau orang lain di luar akan mempermasalahkan perkawinan ini karena perkawinan ini adalah di luar izin daripada pengadilan. Adanya gugatan pembatalan perkawinan. Bisa terjadi seperti ini. Mungkin istri pertama sudah mengetahui bahwa suaminya melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama, izin daripada pengadilan, maka silakan akan timbul efek negatifnya melakukan gugatan pembatalan perkawinan. Kemudian yang ketiga juga, bisa terjadi seperti ini, merusak tatanan keluarga, melakukan perceraian. Nah, ini negatif sekali seperti ini. Seorang pria melakukan poligami di luar izin pengadilan, diketahui oleh istri pertamanya tidak rela, tidak sudi terhadap tingkah laku suaminya tersebut. Nah, ini akan merusak rumah tangga. Ujung-ujungnya istri pertama tersebut tidak setuju, tidak senang dan marah kepada suaminya tersebut hingga melakukan perceraian ke pengadilan agama. Itu jadi negatifnya. Kemudian juga timbul lagi masalahnya nanti apabila seorang pria tersebut mempunyai atau seorang kedua belah pihak suami istri mempunyai harta yang banyak. Ini akan menjadikan juga pembagian harta kuno ininya nanti suatu saat nanti bagaimana ini kalau perkawinannya poligaminya tidak dicatat. Jadi poligami liar ini namanya. Jadi seharusnya seorang pria yang akan melakukan poligami, ingin menikah lagi dengan istri lain, istri kedua, ketiga, dan keempat, haruslah dia mengajukan permohonan ke pengadilan agama, sehingga hal-hal yang negatif yang akan terjadi ke depannya itu tidak ada, atau istilahnya meminimalisir hal-hal yang negatif yang akan terjadi. Termasuk juga nanti ke depannya akan timbul juga ini permasalahan tentang waris, waris mewarisi. Jelas ini sekarang zaman sekarang atau pada saat ini banyak sekali yang terjadi seperti ini, gugatan waris di pengadilan agama karena terjadinya kawin atau nikah poligami tanpa izin dari pengadilan. Ada kesulitan pengadilan dalam memutus perkara ini karena terjadinya apa yang kita bicarakan pada pagi atau siang hari ini, yaitu waris mewarisi. Suami sudah meninggal, ternyata punya istri lain tetapi tidak izin ke pengadilan, itu akan menimbulkan permasalahan yang sulit bagi kita, terutama bagi pengadilan untuk menyelesaikan masalah waris ini. Bahkan pemirsa,
kejadian ataupun permasalahan ini, perbuatan daripada laki-laki ini bisa berujung kepada pidana. Jadi seorang laki-laki sudah punya istri yang pertama, ingin melakukan poligami, tidak izin daripada istri yang pertama tadi, tidak izin daripada istrinya, kemudian istri tersebut tidak sudi, tidak rela, kan mencederai rasa keadilan dia, sehingga istri mengadu kepada pihak yang berwajib. Jadi tidak kena pidana. Jadi itulah akibat daripada pernikahan, akibat daripada poligami yang tidak dicatat di pengadilan atau tidak mendapat izin dari pengadilan. Banyak sekali di antaranya ini yang kita selama ini kita rasakan negatifnya yang timbul apabila seorang pria yang tidak melakukan izin poligami ke pengadilan. Nah, oleh karenanya pada kesempatan ini menghimbau seluruhnya ya tidak kemungkinan atau istilahnya walaupun tidak punya niat, namanya dalam hidup ini bisa saja terjadi hal-hal seperti itu pada seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami, hendaklah harus melalui prosedur atau melalui peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, yaitu harus mendapat izin pengadilan. Mungkin itu kira jawaban saya. Oh, iya. Ibu ini berarti dampak dari poligami itu banyak, Pak ya, yang besar sekali ya, banyak dan terus berentetan. Makanya kalau bagi kance-kance Pamit TV yang ingin menikah lebih dari satu orang, lakukanlah prosedur yang benar, Pak ya. Prosedur yang benar, ajukan ke pengadilan agama, maka nanti bisa dicatatkan pernikahan yang selanjutnya. Setelah pernikahan pertama, ada prosedurnya, silakan dilakukan, kalau istilahnya dilakukan dengan cara yang benar, Pak ya, kalau ingin beristri lebih dari satu orang. Iya, betul. Tapi tadilah azas kita kan monogami. Tidak usahlah berpikir poligami. Satu cukup itu kan. Ya. Istri satu cukup. Ya, tapi ada yang nggak cukup satu, Pak. Tapi namanya hidup ini ya siapa tahu nanti kan begitu. Iya. Cuman itu kalau istilah kaum bapak-bapak itu, Pak, kalau diberi kesempatan lebih dari satu, kenapa tidak, katanya, Pak. Kalau mengambil istilah ibu-ibu nih, Pak ya, walaupun mempunyai madu atau mempunyai istri lebih dari satu orang itu katanya ganjarannya surga, tapi kalau dari segi ibu-ibu nih, Pak, surga bisa dicari dengan cara yang lain katanya, tidak mesti dengan dipoligami katanya, Pak. Iya, itu tadi. Jadi di kalangan masyarakat ini timbul ya dua pendapat tadi. Yang setuju dengan poligami karena poligami itu sudah ada dasarnya di dalam Al-Qur'an, jadi kenapa dilarang? Kemudian ada juga yang tidak setuju dengan poligami karena efek sampingnya, negatifnya banyak sekali yang timbul. Tapi dalam kehidupan ini seperti itu. Iya. Tapi tidak menuntut kemungkinan, Pak ya, dalam kehidupan, karena semua orang itu kan tidak sama dan tidak satu cara berpikirnya. Kita lanjut lagi, Pak ya. Oke. Ini kalau tidak salah di dalam perkara poligami itu ada syarat-syaratnya, Pak ya. Ada syarat-syaratnya yang diperbolehkan seseorang itu untuk berpoligami. Di antaranya kalau tidak salah ini, Pak ya, harus mendapatkan izin dari istri. Ya. Dari istri, kemudian suami mampu menjamin keperluan istri-istri. Kemudian
ada poin selanjutnya kalau tidak salah saya itu mampu berlaku adil. Nah, ini yang menarik Pak. Berlaku adil dalam poligami ini, yang berlaku adil yang seperti apa? Apa pembagian waktu, apa nafkahnya, atau include kesemuaannya? Perlakuan adil ini. Baik, terima kasih Ibu. Ibu, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam bab 9 pasal 55 sampai dengan pasal 58 itu sudah dicantumkan syarat-syarat daripada seorang laki-laki ingin melakukan poligami, yaitu dia harus izin ke pengadilan agama, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diantaranya tadi persetujuan daripada istri. Ya, bagaimana pula ya kalau istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya akan melakukan poligami, yaitu secara moral kurang bagus. Oleh karenanya, apalagi dia nanti akan menjadi istri kedua daripada suaminya, akan berinteraksi dalam kehidupan berumah tangga, akan bersilaturahmi, akan terjadinya obrolan-obrolan dalam rumah tangga ini. Nah, sejogjanya memang betul dia harus istri pertama harus mengetahui dan menyetujui. Kalau tidak disetujui, tidak diketahuinya, itu tadi akan timbul permasalahan akibat daripada poligami yang tidak disetujui. Karenanya seorang suami harus mendapat persetujuan daripada istrinya. Kemudian mampu, ya harus disesuaikan juga, karena di dalam pasal lain juga dinyatakan bahwa suami itu menanggung nafkah keluarga. Nafkah keluarga itu ya nafkah maskan, nafkah pendidikan dan lain sebagainya, itu banyak. Jadi pendek kata bahwa seorang suami itu bertanggung jawab dalam hal menafkahi keluarganya. Nah, kalau seorang suami melakukan poligami tidak memenuhi syarat, yaitu kurang mampu, bagaimana dia akan bertanggung jawab secara lahiriah. Jadi harus diukur juga kemampuan itu. Secara lahiriahnya dulu yang kelihatan dalam rumah tangga itu. Jadi suami mampu, minimal punya pekerjaan tetap. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah adil. Nah, adil di sini relatif sekali. Kalau kemampuan dilihat dari kemampuan suami, kemudian dilihat dari tingkah laku suami, dia tidak menyimpang, itu udah bisa dikatakan adil. Contohnya begini, maksudnya pendapatan suami yang punya istri 2 orang atau 3 orang, suami hanya bisa memberikan nafkahnya kepada istri pertama misalnya sekian, kemudian istri kedua sekian, ketiga sekian, sesuai dengan kondisi masing-masing daripada istrinya. Itu sudah bisa kita katakan adil. Jadi relatif, menempat kata menurut orang atau menurut para ahli itu, adil itu sama gitu kan, sama. Jadi adil kalau satu-satu, tetapi ada yang mengatakan adil itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan keadaan dan kondisi. Ya seperti itu. Contohnya misalnya seorang suami punya istri 2. Dengan istri pertama sudah mempunyai keturunan.
mempunyai anak dua atau tiga. Nah, kemudian istri pertamanya belum punya anak. Nah, toh dengan hal ini kan tidak mungkin memberikan sesuatu itu sama. Pastilah lebih, khususnya nafkah, lebihlah kepada istri yang pertama karena sudah mempunyai anak atau keturunan. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, kalau tindakan suami seperti itu, saya kira itu adil. Dan adil ini ya relatif. Saya kira itu. Jadi adil itu relatif, Pak ya. Berarti relatif kalau relatif itu ya. Karena kalau yang namanya relatif itu berarti tergantung dengan tolak ukur masing-masing orang, Pak ya. Nggak bisa kita samaratakan. Seperti itu ya. Kemudian ini ada kasus, Pak ya. Suami ingin berpoligami dengan istri yang kedua. Istri pertama tidak mengizinkan sebenarnya, tetapi dia diancam oleh suaminya. Kalau dia tidak mengizinkan suaminya berpoligami, maka dia dan anak-anaknya akan ditelantarkan. Jadi istrinya ini dilema kan? Di satu sisi dia butuh suami sebagai tanggung jawab keluarga, tapi di satu sisi dia berperang batin antara tertindas dan mengizinkan suami. Nah, kalau seperti itu, Pak, jadi dia memberikan izin kepada suaminya dalam keadaan tertekan. Terpaksalah dia memberikan izin kepada suaminya. Apa yang harus dia lakukan? Karena kan ketika prosedur poligami itu kan ketika suami mengajukan poligami kan istrinya nanti kan dihadirkan. Bisakah seorang hakim itu nanti ketika bertanya tentang izin ini, biasanya kita ditanyakan kan kepada istrinya, benarkah ini diizinkan atau bagaimana, Pak? Bisa tidak? Bisa apabila hal itu terjadi. Jadi pertama seorang suami harus mendapat izin dari dia atau mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama. Undang-undang ini mengatur secara ideal, bagaimana tata cara persyaratan permohonan izin poligami tersebut ke pengadilan. Nah, dalam perjalanannya ternyata tidak juga mulus, ya, seperti yang disampaikan tadi, seorang istri memberikan izin, menyetujui secara tertulis, kemudian adil, seorang suami harus adil, kemudian seorang suami harus mampu. Nah, itu idealnya mampu. Artinya ukuran kita sebagai manusia memang lebih dari cukup mampu. Nah, kemudian setuju tadi kan secara tertulis dituangkan. Nah, ideal sekali itu sehingga syarat-syaratnya tercukupi dan oleh pengadilan dapat mempertimbangkannya seperti itu. Nah, kemudian kasus-kasus sering kita temui, ya, seorang suami mengajukan izin poligami. Nah, dan ternyata apa yang disampaikan oleh host tadi, Ibu Eni tadi, memang terjadi seperti itu. Nah, di sanalah kita harus melihat secara utuh. Secara utuh. Jadi bukan mudah kita memutus perkara poligami ini. Harus kita melihat sisi positifnya, sisi negatifnya, sebabnya. Nah, jadi di sanalah seorang hakim di pengadilan benar-benar harus jeli dan mempertimbangkannya. Nah, jadi untuk hal ini itu lebih kita serahkan kepada hakim atau majelis hakim yang memutus perkara itu.
Bisa saja mungkin di satu perkara dengan kondisi seperti ini dikabulkan. Nah, dengan pertimbangannya setelah melihat fakta peristiwa yang terjadi antara suami istri tersebut yang mau melakukan poligami. Ya bisa saja juga istilahnya ditolak. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal ini tergantung kepada majelis hakim yang memutus perkara poligami tersebut. Jadi harus dilihat secara detail, secara jeli apa permasalahan tentang permohonan izin poligami ini. Itu saya kira itu, Bu Yeni. Jadi seperti itu Pak ya. Kembali kepada yang bersidang kembali Pak ya, kepada majelisnya ya, apakah dikabulkan atau tidak nanti ya Pak. Kita ke ini dulu Pak. Di pasal 4 ayat 2 itu kan ada alasan-alasan yang dibenarkan untuk seseorang itu berpoligami. Kalau selain yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 itu, apakah boleh melakukan poligami? Selain yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2. Apa ini ada bunyi pasalnya itu kira-kira coba diinikan? Permohonan yang dapat diizinkan itu apabila seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapatkan cacat badan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Itu bunyinya yang di pasal 4 ayat 2 itu Pak. Selain dari yang itu, yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 itu, bisakah seseorang atau seorang suami melakukan poligami? Oh begitu. Ya. Karena kan, baik, terima kasih. Itulah persyaratan-persyaratan diantaranya ya tentang poligami yang dibolehkan gitu, terhadap suami yang melakukan izin poligami apabila istrinya dalam kondisi tersebut. Apakah boleh mengabulkan izin poligami jika hal-hal ataupun syarat-syaratnya yang ada tadi sudah terpenuhi maksudnya? Tidak ada, tidak ada dalam pasal itu, tidak tertuang dalam pasal itu. Itulah dulu pernah saya beberapa kali ikut diskusi pelatihan, bagaimana ada pertanyaan seperti itu, bagaimana dalam aturan ini ternyata tidak ada yang terkait pada wanita tersebut. Dalam hal ini bisa saya menjawab, bisa saja. Tetapi kembali lagi kita kepada pembuat undang-undang atau aturan dan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan. Jadi maksudnya dalam hal menentukan atau membuat aturan ini harus fleksibel. Justru dengan ada aturan yang seperti ini kita bisa kita bisa mengakomodir permasalahan yang timbul walaupun tidak terdapat di dalam aturan ini. Jadi fleksibel sekali. Tidak kaku. Nah, oleh karenanya saya secara pribadi berpendapat apabila dalam hal tidak ada ini dan kita sudah melihat kenyataan yang ada dalam perkara poligami tersebut, apabila diajukan bisa, karena artinya memang harus dikabulkan walaupun permasalahannya tidak ada dalam ini, dalam aturan pasal tadi. Jadi itu fleksibel sekali syarat-syaratnya itu. Apabila ada persyaratan yang lain mungkin tidak tertuang di dalam ini, tetapi itu menjadikan suatu alasan yang kuat untuk mengabulkannya. Berarti selain yang disebutkan dalam undang-undang itu Pak ya, masih ada hal-hal lain yang bisa diajukan untuk seseorang berpoligami ya? Itu
fleksibel gitu, Ya, apa namanya, berarti dalam tergantung melihat dengan situasinya, Pak ya. Situasi orang tidak terlalu yang tidak kaku. Iya, dan Tidak kemudian kaku tergantung, silakan majelisnya nanti yang beristihad bagaimana Iya, mengabulkan silakan. atau tidak, Pak ya. Ya, karena apa namanya, dulu saya pernah juga apa namanya seperti itu, apa namanya, mengadili poligami seperti itu. Ternyata ya apa namanya alasannya ya namanya gimana ya, dalam bermasyarakat ini kan kita harus melihat juga situasi dan kondisi yang kira-kira betul-betul harus diizinkan seseorang tersebut. Kalau tidak ya ditolak. Kalau ini memang apa alasannya itu sesuai atau misalnya ideal, logika, logik, silakan saja. Berarti kalau demikian Pak ya, kalau ternyata seseorang itu mengajukan poligami, harus dilihat dulu. Ini kalau seandainya dikabulkan banyak mudarat atau manfaatnya, mungkin begitu Pak ya. Kalau seandainya tidak dikabulkan mendatangkan mudarat untuk orang itu, maka lebih baik mungkin dikabulkan Pak ya, daripada nanti mereka melakukan pernikahan yang tidak tercatat, jadi nanti rentetannya akan tambah panjang lagi mungkin. Seperti itu Pak. Iya. Jadi kita harus melihat secara matang gitu kan permasalahan yang terjadi, dengan tidak menafikan persyaratan-persyaratan yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan ini. Itu kita apa namanya? Kita lanjut lagi Pak ya. Oke. Ketika seseorang berpoligami, mengajukan poligami, itu kan di dalam gugatannya, kalau saya tidak salah ini di dalam gugatan, suami dengan istri pertama harus dicantumkan dulu harta-harta yang sudah dia peroleh. Benar seperti itu Pak ya? Jadi ketika mengajukan gugatan poligami, harta yang didapatkan selama perkawinan dengan istri pertama harus dimasukkan ke dalam gugatan. Nah, bagaimana kalau suami yang ingin berpoligami tersebut tidak mencantumkan harta-harta apa saja yang sudah dia dapatkan selama perkawinan? Atau ada sebagian dari harta yang didapat dalam perkawinan dengan istri pertama tidak dimasukkan dalam gugatan? Itu bagaimana Pak? Ya, jadi itu apa namanya permasalahan juga tadi dengan apa namanya hal-hal yang timbul dalam poligami, yaitu pembagian harta gonogini. Nah, jadi di dalam buku 2 juga telah diatur bagaimana seorang pria yang ingin berpoligami mengajukan ke pengadilan agama. Jadi dalam apa namanya permohonan itu dia harus mencantumkan apa namanya harta gonogini yang sudah didapat dengan istri yang pertama atau kedua gitu, dan selanjutnya itu dalam permohonan itu ya pendapatan penghasilan dia selama berumah tangga itu harus tercantum di dalam permohonan tersebut. Nah, kan apa namanya permohonan ini kan tadi kan sudah kita bahas bahwa poligami itu nanti kan akan dilakukan persidangan, dan persidangan itu akan dihadiri oleh pria tadi dan istrinya yang pertama ya, istri yang pertama tadi. Nah, tentunya dalam memeriksa perkara ini kita berhati-hati juga, kita harus teliti, kita harus baca dengan seksama tentang permohonan ini, apakah sudah dicantumkan seluruh harta yang didapat selama perkawinan antara suami dan istri tadi apa belum. Nah, kalau seandainya masih ada, itu kan artinya kita feedback apa namanya, kita tanyakan kembali kepada pihak istri. Jadi pihak suami menyatakan sudah cukup, ini sudah selesai, apa namanya, sudah didaftar semua atau sudah disampaikan, ternyata kata istri masih ada, itu harus apa namanya dikemukakan dan dicantumkan, ditambah dalam permohonan ini. Nah, apabila dalam persidangan harta itu harus dicantumkan Pak ya?
Ya, semuanya. harus gitu kan, kita tanya kepada suami sudah cukup, ternyata istri mengatakan masih ada yang belum, silakan ditambah. Nah, itu juga demi kehati-hatian kita manakala suatu saat kedepannya timbul permasalahan tentang harta bersama ini. Seperti itu. Nah, kalau seandainya sudah kita lakukan hal-hal seperti itu, kehati-hatian, nah terjadi juga misalnya, nah itu di luar kemampuan kita. Artinya kita sudah memberikan kesempatan kepada para pihak tadi untuk melakukan tambahan ataupun apa. Nah, ternyata ya masih ada, itu kita nanti itu akan timbul nanti kalau seandainya ada permasalahan antara mereka itu. Jadi kita harus berhati-hati. Kita ini kita perintahkan atau kita suruh silakan harta-harta apa saja yang didapat akan dicantumkan demi kebaikan Bapak Ibu beserta calon istrinya itu. Itu aja kira-kira. Selain harta ini Pak ya, selain harta, nanti juga ada rentetan kalau perkawinan itu tidak tercatat dengan anak Pak ya. Jadi ketika suami beristri lebih dari satu orang, kemudian perkawinannya tidak tercatat, itu kan yang bakal jadi masalah selanjutnya itu adalah anak yang dilahirkan dari istri kedua. Nah, sekarang bagaimana status anak yang poligami liar ini, Pak? Anak yang lahir dalam poligami liar. Ya, anak yang lahir dalam poligami liar. Berarti dari rentetan pria tadi, seorang laki-laki itu sudah tidak mengajukan permohonan izin kalau begitu kan ke pengadilan, sehingga anak yang lahir tidak ada suratnya tentang kelahirannya, kemudian nasabnya juga tidak jelas. Berarti dari awal sudah menjadikan malapetaka, istilahnya permasalahan. Oleh karena itu tadi, jadi ingin bagus rumah tangga, ingin bagus masyarakat ini, agar supaya dari awal harus ditata dengan sebaik-baiknya. Orang pria mengajukan izin supaya dia legal, kan mendapatkan surat keterangan atau buku tentang mereka menikah. Kemudian anak nanti juga akan lahir, dia tentu akan mendapatkan juga hak-haknya sebagai anak, kan mendapat akta kelahiran dihubungkan dengan buku nikah. Jadi itu berentet, jadi ada rentetannya. Ya. Nah, seandainya terjadi hal-hal seperti ini, nah itu kembali lagi ke pengadilan itu, kan bagaimana cara penyelesaiannya itu. Jadi banyak hal apabila poligami ini liar atau tidak mendapat izin, tidak diizinkan, tidak diajukan permohonan ke pengadilan. Jadi itu nanti hartanya bagaimana. Nah, terlepas dari hal tersebut, kita ada membaca tentang pisah-pisah atau persoalan-persoalan yang sudah terjadi. Bagaimana ternyata ini walaupun tidak ada tidak ada buku nikahnya atau tidak ada keterangan, tapi setelah dibuktikan ternyata ini betul anak-anaknya, maka ada dinamakan anak biologis seperti itu. Sehingga keputusannya tentang harta bisa gitu. Nah, itu terlepas dari permasalahan tersebut, tapi dalam kesempatan ini saya secara pribadi menganjurkan supaya tidak terjadi hal-hal di kemudian hari itu harta gono gini, belum nanti
harta warisan gitu. Banyak timbul permasalahannya apabila dari awalnya itu memang sudah tidak benar. Jadi kalau dari awalnya tidak benar, endingnya juga akan timbul permasalahan yang rumit, gitu kan, dan akan melibatkan orang lain, terutama kita sebagai penegak hukum. Jadi itu, ya. Ini Terima kasih. ada pertanyaan lainnya, Pak. Pertanyaan lain. Ini kalau seorang pegawai negeri sipil, ini kan kita bicara pegawai negeri itu kan terikat aturan, Pak. Bisakah seorang pegawai negeri sipil yang ingin berpoligami? Nih, dia sudah punya anak, istri punya, tidak ada kekurangan. Tapi ini karena berpisah-pisah tempat, nih suaminya tugas di tempat lain, istrinya tidak bisa ikut karena ada anak yang mesti dia jaga di tempat asalnya. Jadi bisakah suami ini mengajukan poligami, tapi tidak mendapatkan izin dari istri, tapi dia ingin berpoligami dengan alasan istrinya tadi tidak bisa ikut ke tempat tugasnya, Pak? Iya. Wah, ini pertanyaan ini agak susah juga ya dijawab ini. Pegawai negeri jauh dari suami istri itu jauh ya, sama-sama jauh bekerjanya. Kemudian tidak mau poligami, tidak mendapat izin daripada istri. Ini jadi tergantung lagi tadi. Tetapi secara normatifnya di PP 45 ya itu atau penjelasan daripada aturan pegawai negeri itu memungkinkan yaitu dengan persyaratan yang ketat. Nah, itu dengan persyaratan yang ketat yang sudah disampaikan tadi. Seperti itu. Jadi bisa, Pak, kira-kira tergantunglah sama ini hakimnya juga itu, gitu. Karena secara normatif boleh dengan aturan yang ketat tadi. Karena kayaknya di luar sana banyak, Pak, pegawai-pegawai kan yang bisa dari istri ingin berpoligami tapi bingung cara mengutarakannya dengan istri. Di satu sisi istri ini kan menjaga keturunannya di sana. Di satu sisi dia ingin berbakti kepada suami tapi terhalang dengan harus memilih antara anak dan suami, itu susah, Pak. Jadi ini mungkin pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang-orang gitu. Di satu sisi mereka terikat dengan aturan, di satu sisi mereka tertekan batin, Pak. Jadi itu yang pertanyaan yang paling banyak muncul di tempat kami. Bisa tidak tadi, Pak ya. Jadi bisa, Pak ya. Bisa, tapi dilakukan sesuai prosedur, Pak ya. Tetap dengan prosedurnya ada. Prosedurnya ada, boleh dilanjutkan, tapi itu tadi ketat kan aturannya. Ya. Kemudian terhadap pembagian harta gonogini, Pak. Ini kan harta gonogini, harta waris. Otomatis kan di waris nanti juga tidak sama pembagiannya antara istri pertama, kedua, dan ketiga, Pak ya. Karena sebelum menikah dengan istri kedua dan ketiga, hartanya kan juga sudah dipisahkan. Otomatis kan istri pertama nanti dan istri kedua tidak sama bagiannya dengan istri kedua dan ketiga, Pak ya. Nah, di sana kalau untuk anak bagaimana, Pak? Ini kan dengan kalau istri kan dia porsinya kan harta yang selama dengan dia kan. Kalau dengan anak kan gimana, Pak? Kalau anak kan dia baik. Nanti kan hasil harta daripada suami istri itu ada namanya harta gonogini. Harta gonogini juga sudah diatur di dalam buku 2. Kemudian juga warisannya kan tetap sesuai dengan hukum Islam, tetapi sesuai juga dengan
kenyataan harta daripada suami istri tersebut. Jadi jelas-jelas berbeda lah penghasilannya, pendapatannya atau harta gonok ini dia selama menikah kan. Ada yang baru dengan istri pertama 20 tahun, istri kedua 15 tahun, pastilah penghasilan itu berbeda. Nah, dari waris juga itu akan berbeda juga, harus direntetkan di sana gitu kan, sehingga pendapatan waris untuk anak tadi itu nominalnya berbeda kan dari harta bersama itu. Jadi tetap sesuai porsi dari itu anak dari istri keberapa Pak ya? Jelas, karena dari awal sudah ada gitu pembagiannya. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi nih Pak. Bisakah seorang suami yang ingin berpoligami tetapi istri pertama yang harus mencarikan calon untuk suaminya ini? Gimana Pak? Karena ibu-ibu ini kan mau menang Pak. Kalau dia cari saingan pasti dia harus cari yang di bawah dia, nggak mungkin yang di atas dia Pak. Makanya kalau suaminya memang benar-benar pengen berpoligami harus sesuai dengan kriteria istri pertama. Nampaknya host kita ini agak pendapat yang kedua ya, yang setuju ya poligami. Nah, jadi berarti ini di luar daripada yang kita bicarakan ini. Ternyata istri pertama ini dalam kondisi stabil, maksudnya ini kan dalam kondisi stabil kepingin melaksanakan sunnah. Nah, gitu kan, perintah. Jadi dengan dia sendiri atau istri pertama mencarikan istri kedua. Nah, itu memang dalam agama itu ibadah gitu kan. Nah, karena menganjurkan suami memiliki istri dari dua. Bahkan dalam perjalanan ini ada juga istri pertama dan kedua mencarikan istri yang ketiga. Nah, istri pertama, kedua dan ketiga mencarikan untuk suaminya istri yang keempat. Nah, bagaimana dalam hal ini? Nah, jadi tetap saja itu tadi harus mendapat izin atau mengajukan permohonan izin poligami suaminya itu ke pengadilan. Walaupun pada dasarnya tadi istrinya yang mencari itu bagus. Mungkin dalam kehidupan nanti berumah tangga interaksinya luas begitu kan, karena sudah sama kenal, dia yang mencarikan, jadi tidak kaku lagi ini ibu ini. Nah gitu ya, boleh-boleh saja itu kan, tapi intinya mungkin intinya harus mendapat izin ke pengadilan dan mematuhi persyaratan nanti. Nah, persyaratan terpenuhi atau tidak itu nanti sepenuhnya itu menjadi pertimbangan majelis hakim. Memang dalam masyarakat kita ya mungkin tidak asing lagi, ada yang seperti itu. Supaya ini ya dicarikan itu. Mungkin pemahamannya tentang poligami ini sudah begitu tinggi gitu kan. Kira-kira di antara kita ini ada itu, memang ada itu. Carikan itu supaya tahu, kenal karakternya, akhlaknya gitu, cocok kan, seperti itu. Ya, intinya harus tetap mendapat atau mengajukan permohonan supaya kelak apabila itu tadi tidak timbul permasalahan-permasalahan negatif bagi pasangan itu, suami pertama, istri pertama, kedua, dua, tiga, keempat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita patuhi aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita dulu. Seperti itu. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir mungkin Pak ya. Upaya apa yang bisa dilakukan oleh seorang istri
yang mengetahui suaminya berpoligami tanpa seizin dia. Ini suaminya Jadi, berpoligami, tapi dia nggak tahu. Tiba-tiba udah ada aja pendamping istri pertama ini, Pak. Ada istri yang lain selain dia, gitu. Apa yang bisa dia lakukan? Jadi ketahuannya nanti ya. Setelah beberapa tahun gitu baru ya, ketahuan. Mungkin seperti gitu itulah Pak kira-kira. Setelah beberapa tahun baru ketahuan. Ini tadi kan takut ujungnya ingin melakukan poligami, takut sama istri. Nah, ujungnya bagaimana cara istri menghadapi hal seperti ini? Ternyata suaminya sudah melakukan poligami liar. Nah, gitu tanpa izin dari istri, tanpa mengajukan permohonan poligami ke pengadilan agama. Nah, ini bagaimana apa yang perlu dilakukan oleh seorang istri. Jadi yang dilakukan oleh seorang istri kalau kenyataannya sudah seperti ini? Ada kemungkinan itu pertama menerima. Gitu, menerima kenyataan yang ada. Itu yang sulit itu Pak, menerima. Yang kedua tadi, yaitu tadi secara secara emosional mengajukan pembatalan. Kira-kira seperti itu. Tapi ya itu tadi ya, itulah pertimbangan. Wah, benar-benar ini dalam dilema betul ini seorang istri. Menerima kenyataan, apalagi sudah punya anak, atau dia tadi mengajukan pembatalan tanpa persetujuan atau izin daripada istri. Itu dua kemungkinan itu, Boyen. Mudah-mudahanlah tidak terjadi seperti itu. Mudah-mudahan. Jadi kedepannya memang perlu dengan adanya diskusi ini diskusi ini interaktif ini yang dilaksanakan oleh media agama Muara Enim, termasuk kita mensosialisasikan tentang poligami dan permasalahannya, khususnya kepada laki-laki yang ingin melakukan poligami. Jadi harus mengikuti, harus sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi supaya kelak kemudian hari tidak sulit bagi dia, tidak sulit bagi orang lain, dan tidak mensengsarakan semuanya. Jadi harus ikutilah aturan yang ada. Oke, dengan demikian apa-apa yang timbul itu tadi poligami tanpa izin, negatifnya tidak akan timbul. Mudah-mudahan kedepannya semakin paham, semakin mengerti masyarakat kita tentang poligami. Apalagi sekarang ini mungkin tidak tahu saya di Muara Enim itu kalau dulu tidak ada poligami, termasuk di Batam ini saya 1 tahun lebih ini belum ada yang mengajukan poligami. Apa artinya cukup aja dengan 1 istri itu kan, sesuai dengan azas kita, azas monogami tadi. Nah, itu terima kasih kepada tim kreatif dari pengagama Muara Enim atas kesempatan ini, kance-kance, dolor-dolor, au mamang, bebe-bebe. Selamat bertugas mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira itu, Bu Yen. Iya. Sebenarnya kalau kita sudah membahas poligami ini banyak pertanyaan yang muncul, Pak ya. Cuman karena kita juga dibatasi waktu dan mungkin Bapak juga punya kesibukan yang lain, mungkin lain waktu kita sambung lagi, Pak ya. Boleh. Nanti kalau saya pulang saya mampir kampung saya kan di Muara Enim. Oh iya, Pak. Sebenarnya kalau di Muara Enim ini untuk saat ini memang belum ada Pak yang mengajukan poligami, tapi kalau di lapangannya ya seperti yang Bapak katakan tadi banyak poligami yang tidak tercatat. Jadi kita memberikan sosialisasi ini, mudah-mudahan masyarakat
mendengar penyuluhan kita hari ini, dan selanjutnya masyarakat semakin sadar hukum, dan Amin. kalaupun melakukan poligami, lakukanlah dengan cara yang benar, Pak ya. Amin. Mungkin Pak, sebelum kita tutup, kami minta kepada Bapak untuk memberikan testimoni terhadap pelayanan hukum kami ini, Pak. Baik, terima kasih. Saya mau mengapresiasi layanan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Muara Enim. Punya media, punya wadah dalam mencerdaskan masyarakat, terutama khususnya masyarakat Pengadilan Agama Muara Enim, masyarakat kota Kabupaten Muara Enim, dan secara keseluruhan masyarakat Indonesia. Saya salut, sukses selalu, jaya selalu Pengadilan Agama Muara Enim. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sarkasi MH atas pencerahannya kepada kami hari ini. Kami selalu berusaha memberikan inovasi dan materi-materi yang selalu terbaru, mungkin juga yang sangat dibutuhkan masyarakat kita, agar masyarakat kita, terutama masyarakat di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali, serta masyarakat di luar sana, agar lebih melek hukum istilahnya, Pak ya. Mungkin biasanya nih Pak ya, kalau setahu saya untuk daerah Riau dan Kepri ini, kalau penutupan acara itu biasanya ada pantun-pantun, Pak. Mungkin Bapak boleh memberikan pantun dulu sebelum kita tutup, Pak? Ya, sebetulnya saya ini nggak bisa berpantun dan nggak siap. Ya itu tadi pantunnya Iya, soalnya kalau orang Melayu ini suka sekali pantun memantun, Pak. Tapi kadang orang Palembang ini ya. Tuh, Sungai Musi airnya bersih, rumah gubuk dari kayu ulin. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian semua hadirin. Oke. Bagus Pak pantunnya. Oke, kami balas Pak pantunnya, Pak ya. Jalan-jalan ke Kota Pali, mampir sebentar beli gulali. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Sarkasi. Amin. Ya. Satu lagi Pak ya, rasa gulali manis sekali, dimakan dengan pujaan hati. Cukup sekian hari ini, kita jumpa minggu depan lagi. Oke. Amin. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita hari ini. Kemudian kepada kance-kance Pame TV dimanapun Anda berada, cukup sekian acara kita hari ini. Minggu depan kami akan kembali lagi dengan materi-materi yang terbaru dan kalau istilah anak muda itu yang terhot, yang terupdate. Jadi saksikan terus channel YouTube kami. Bagi Anda masyarakat sekalian yang ingin atau yang ketinggalan dengan program-program kami, silakan kunjungi channel YouTube Pame TV. Di sana ada inovasi-inovasi dari Pengadilan Agama Muara Enim. Semoga dapat menambah wawasan dan masyarakat kita lebih melek hukum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.